Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur hafal nahdlatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Uraian Hikmah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai wasiat al-maghfurlah Maulana Syekh yang terletak di halaman 94, nomor wasiat 22. Sebelum itu mari kita baca dia. Jangan anakku menutup mata, tidak peduli bukti yang nyata. Jangan anakku berlagak buta, sengaja melupa hubungan kita. Nah, itulah bunyi wasiat al-maghfurlah Maulana Syekh yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelum itu, di dalam kitab Ayyuhal Walad, di awal-awal kitab Ayyuhal Walad itu, di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya bahas dari kitab Ayyuhal Walad itu adalah ungkapan Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal itu. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasihnya Allah itu lebih luas maknanya daripada penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia taat maupun tidak terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi makan setiap hari. Bahkan yang kafir pun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada mereka yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan diberikan kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat. Orang yang mendapatkan sifat kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, belum tentu dia mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Tapi kalau orang yang sudah mendapat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, maka orang itu sudah tentu pasti dia juga mendapatkan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini erat sekali kaitannya dengan wasiat yang akan kita bahas kali ini. Jangan anakku menutup mata, tidak peduli bukti yang nyata. Jangan anakku berlagak buta, sengaja melupa hubungan kita. Jangan anakku berlagak buta. Itu yang kita garis bawahi di sini. Jangan anakku berlagak buta. Jangan kita seperti orang yang mempunyai mata yang sehat, makan nikmat Tuhan setiap hari, minum pemberian Tuhan sampai kita puas minum, kemudian tidur dengan nyenyak tanpa gangguan dan penyakit. Semuanya itu merupakan karunia Tuhan. Tapi kebanyakan orang di antara kita manusia yang hidup di dunia ini tidak tahu diri dan tidak pernah mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas-jelas setiap hari dia makan dari pemberian Tuhan, minum dari pemberian Tuhan. Semua apa yang ada di dunia ini dia nikmati, dan apa yang ada di dunia ini adalah pemberian Tuhan. Dia lihat, saksikan dunia dan keindahannya. Tapi apa? Dia berpura-pura saja tidak tahu. Dan mereka kafir, na'udzubillah min dzalik, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kata beliau, jangan anakku berlagak buta. Jangan kita seperti buta ya. Padahal kita punya mata. Kita saksikan dunia ini dengan keindahannya. Apapun yang ada di dalamnya sudah disiapkan. Sehat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita gunakan untuk mengambil apa yang baik berupa makanan-makanan yang enak. Kaki kita bisa berjalan. Betapa banyak di antara orang yang matanya buta, ingin melihat dunia tapi mereka tidak bisa. Itulah yang harus kita syukuri sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dikaruniakan kepada kita. Lantas pantaskah diri kita ini durhaka kepada pemberi nikmat, pemilik alam semesta, pemilik dunia yang menciptakan kita sekaligus yang ada di dalam dunia ini? Kan tidak pantas, tidak cocok seperti itu. Nah, jadi
Makanya penting sekali wasiat beliau ini ya kita renungi. Jangan anakku menutup mata. Jangan tidak peduli bukti yang nyata. Banyak sekali bukti-bukti kita lihat nyata di depan mata kita. Inilah tanda-tanda kebesaran kekuasaan Tuhan. Tapi yang namanya manusia kan ya seperti itulah kan. Nah, kemudian jangan anakku berlagak buta sengaja melupa hubungan kita. Nah, jadi di sini secara khusus memang di dalam wasiat beliau ini beliau berpesan kepada murid-murid beliau yang sudah beliau sekolahkan ke luar negeri, yang sudah beliau didik dengan hati yang murni serta ikhlas. Tapi apa? Sumbangsihnya terhadap perjuangan, membela perjuangan itu nggak ada. Itu yang beliau pesankan sebenarnya. Itu yang beliau harapkan. Kalau ada di antara kita yang belajar kepada beliau di pondok pesantren beliau, seharusnya kita ketika pulang ke desa masyarakat kita mengajak kepada mereka masyarakat kita menyebarkan Nahdlatul Wathon, mengajak mereka berhizib, mengajak mereka berzanji, mengajak mereka kebaikan-kebaikan. Jangan kita sudah menuntut ilmu di pondok pesantren yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, kemudian kita kembali ke desa kita diam saja di rumah kita. Kita tidak mau berjuang, tidak mau terjun ke masyarakat. Nah, jadi jangan seperti itu. Itu secara khusus memang beliau berpesan kepada murid-murid yang dia sekolah, tapi ketika balik ke desanya dia nggak ada gunanya di masyarakatnya. Itu kepada mereka yang seperti itulah, na'udzubillah min zalik, beliau sebenarnya berpesan. Tapi secara umum, hubungan kita di sini, hubungan kita sama Allah juga, bukan hanya dengan beliau. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jangan kita lupa bahwa kita ini manusia di bawah aturan dan kendali Tuhan. Kita ini berada di bawah aturan dan kendali Tuhan. Aturan Tuhan itu mengatakan kamu butuh kepada orang lain. Itulah sebabnya kita harus bekerja. Kamu butuh kepada yang lain. Itulah sebabnya kita harus bergerak, bekerja, mencari apa yang kita butuhkan. Itu aturan Tuhan. Bukan aturan Tuhan, bukan sekedar sebatas diatur-atur, dikendalikan seperti itu, tidak. Tapi sebenarnya aturan Tuhan itu berkata, kamu itu saya ciptakan harus butuh kepada selain kamu, baik berupa benda, berupa manusia, teman yang kamu butuhkan untuk membersamai kamu dalam melakukan hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan. Seperti itu sebenarnya maksud aturan Tuhan. Kita hidup di dunia ini di bawah aturan dan kendali Tuhan. Makanya di dalam kitab beliau Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti, di sana beliau menjelaskan bahwa kita manusia itu ada dua, diatur dan mengatur. Terkadang kita mengatur kehidupan kita ini, kita pergi kemana saja kehendak kita itu mengatur. Tapi ada kalanya kita diatur, tiba-tiba saja kita sakit, mati, bersin pun kita diatur. Kita nggak mau bersin tapi bersin. Atau menguap misalnya, kita nggak mau menguap tapi menguap. Itu namanya kita diatur, kita dikendalikan seperti itu. Jadi kita manusia ini ada kalanya kita mengendalikan diri kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Ada kalanya kita juga dikendalikan. Sehingga ketika kita dikendalikan, sesuatu yang tidak kita inginkan harus siap kita terima. Nah seperti itu. Musibah kematian misalnya, sakit datang, itu semuanya kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apanya kita di dunia ini. Tidak ada apa-apanya kita di dunia ini. Kita sekedar harus taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia itu dan jin kecuali supaya mereka taat beribadah kepadaku. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ini seperti yang dikatakan tadi berada di bawah aturan dan kendali Tuhan. Jadi kita nggak boleh semena-mena ya,
Gak boleh kita sombong, karena kita berada di bawah kendali Tuhan. Kalau Allah, Tuhan kita, menginginkan kita jatuh, pastilah kita akan jatuh di atas kesombongan kita. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita ya dari hal-hal buruk dan menjadikan kita orang yang selamat dan bahagia, beruntung, baik di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat kelak lebih-lebih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.